Al-Fatihah. Bismillah walidayya Al-Fatihah. Bismillah Syekhina bin Hamidi lahul Fatihah. Bismillah jami'idullah fi sakal wa ali hamidi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan usulu fanni tahsinil khatil arabi. Utawi usule fanul khatil arabi. Lil khatil jamili ku kedue khat al jamili kang apik, kama kaya dene barang jaa kang teka apa ma fi risalati ikhwani sofa ing dalam risalah ikhwani sofa qawaidun utawi pira-pira kaidah tatakhidu kang ngalap apa kaidah asasan ing asas ing dasar li ta'allumi maring belajare khat wa aslan lan usul tubna kang den bangun ala asasi tabni kang bangun apa aslan ala asasi ngatasi asasi khat al hurufi kang bangsa huruf wa qanunan lan ing konun atau undang-undang yarji'u kang dasari ilahi maring konun sapa katibul khati penulis khat hatta la yatajawazuhu saengga ora ngliwati sapa katib hu ing khat wala yaqsud lan ora karep sapa katib dunau saliyane khat wa yaqisulan ngukur sapa katib ala khututi ngatasé pira-pira khote katib. Wal khatu lan utawi khat iku min fununir ru'yati. Saking seni paningal wal makan lan panggonan. Yaqulu dawu sapa al Imam Muhammad Abdu al khatul maujud yartafi'u bil khatil arabi. Al khatul maujud utawi khat al maujud kang ana iku yartafi'u ngangkat terangkat yurtafa'u diangkat bil khatil arabi kelawan khat Arab ila mustawal kalima ing maring tingkatan kalimat al mantuqa kang iso diucapno. Ai annal khatta tegese satemene khat idza hasanta nalikane ngapi sapa sira askala hurufi ing pira-pira bentuke hurufe khat wa hasuna lan ngapi lan api apa syaklu hurufi bentuk hurufe khat fi ainir ra'i ing dalem mripate mripate wong kang ndelok kana ana apa zalika mengkono khat iku musyabbihan nyepadani bi husni makharijil lafzi kelawan apike makharitil lafat wal khotot lan utawi khotot likai yuhaqqiko wal khotot lan utawi khot iku likai yuhaqqiko krana arae mewujudkan al khotta ing khot al mawjud ka al mujawwad kang ana al mujawwad kang api awil jamili utawa api fahuwa mongko utawi khotot iku yarsumu gambar sapa khotot akhrufahu ing pira-pira hurufe khot wa yaqisulan ngitung atau ngukur sapa khotot ha ing akhruf biwasitati salasati maqayis kelawan wasita kelawan cara telu pira-pira ukuran. Jadi gini, khot yang indah itu terjadi karena apa? Gitu kan. Khot yang indah itu terjadi karena apa? Kalau di dalam risalah Ikhwanus Sofa itu terjadi karena adanya beberapa kaidah. Jadi khot yang bagus itu terjadi karena adanya kaidah yang tatakhidu asasan li ta'allumihi. Jadi kaidah ini menjadi dasar seseorang untuk belajar khot. Ya. Kaidah itu adalah dasar seseorang untuk belajar khot. Hal ini tidak jauh berbeda dengan ketika kita belajar bahasa Arab. Ya, kita belajar bahasa Arab ada kaidah-kaidah tertentu. Jadi ini dinamakan dengan isim, ini dinamakan dengan fi'il, ini dinamakan fi'il mudhari', ini isim mausul, ini isim zaman,
Isim kalau ada di depan maka dinamakan dengan mubtada, harus dibaca rofa dan seterusnya. Sama. Di dalam khot juga sama. Kasus-kasus seperti itu sama. Jadi alif sekian titik, busolanya sekian, busola ufukiyah begini, busola amudiyah seperti ini, ya. Maka kias untuk busola amudiyah adalah alif, kias untuk busola ufukiyah adalah ba, gitu kan ya. Kemudian mulai lengkungan, garis lurus, garis mendatar, garis lengkung, semua diukur detail. Kenapa qawaid itu terjadi? Ya agar tingkat bagus itu terpenuhi gitu loh. Tingkat bagus itu terpenuhi. Semua yang ada di dunia ini mesti mempunyai qawaid. Semua apa yang ada di dunia ini mesti mempunyai aturan-aturan. Mesti punya aturan-aturan. Jadi nggak ada yang nggak punya aturan, nggak ada. Bahkan anak pang yang hidupnya seolah-olah super bebas gitu kan ya, mau tidur di mana aja oke, ternyata tetap mempunyai aturan-aturan ya. Ketika mereka bersosialisasi sama anak pang, sopan santunnya seperti apa ya kan, itu adalah aturan-aturan yang terjadi di antara mereka sendiri dengan standar keindahan menurut orang-orang pang gitu loh. Standar keindahan. Nah berarti keindahannya relatif Pak. Nah kita kembali lagi kepada ukuran yang kemarin, yang kita bahas kemarin gitu kan ya. Nah di semua sisi kehidupan pasti ada aturan-aturan untuk menjadikan kehidupan itu menjadi indah, untuk menjadikan kehidupan itu tertata dengan baik. Tatakhidu asan li ta'allumi wa aslan, jadi ada usul. Jadi di dalam khot itu juga ada usul ya, yang akhirnya ini membangun usul ini menjadi pijakan atas apa-apa yang terjadi setelahnya. Nah, contoh seperti ini. Di dalam agama kita juga sama. Di dalam agama Islam juga ada. Jadi kullu muskirin haramun, gitu kan? Ini usulnya. Semua yang memabukkan itu haram. Ini usulnya. Ya. Apa saja yang memabukkan? Macam-macam, ya kan? Anda makan kecubung, ya kan? Al aslu fil kecubung, ya. Enggak ada di dalam Al-Qur'an hurrima alaikum kecubung, enggak ada. Ya kan? Enggak ada. Wah, ini berarti kecubung enggak haram gitu kan. Lu ya enggak bisa karena ente makan kecubung itu mabuk. Sedangkan usulnya adalah kullu muskirin haramun gitu kan. Jadi setiap hal yang memabukkan itu haram, gitu loh. Tidak hanya khamr, apapun gitu. Nah kalau naik bis terus saya mabuk, haram nggak Pak? Nah itu mabuk yang halal itu. Kalau Anda mau mabuk halal lah, naik bis nggak usah makan, biarkan perutnya kosong, cari bis yang rutenya berliku-liku ya, dan cari supir yang cukup berani gitu kan ya. Jadi dijamin lah Anda nanti keluar langsung pusing. Nah itu usul yang akhirnya menjadikan dasar bagi keharaman beberapa benda-benda lain yang menjadikan mabuk gitu kan. Di khot juga sama. Ono usulnya seperti ini. Jim usulnya begini. Ada perkembangan berikutnya tek. Nah, itu juga ngambil dari beberapa hukum-hukum yang ada di dalam hukum di dalam qawaidut tarkib, di dalam qawaidul huruf, ya, bahkan di dalam qawaidut tasarruf. Itu loh. Bahkan dalam qawaidut tasarruf. Ya. Sehingga makanya ketika kita membuat satu tasarruf atau satu hal yang baru di dalam khot, ini bukan bid'ah ya, bukan bid'ah ya, karena ini dinamakan tasarruf, karena sesuatu yang baru di dalam khot itu harus mencerminkan kemampuan intelektual si penulis, ya kan, harus mencerminkan kemampuan intelektual si penulis.
Nah, ini pun diambil dari usul tadi. Dari usul tadi, ngono lho. Dari usul tadi dan wakonun dan undang-undang. Undang-undang khot. Wah, ono undang-undang khot. Kalau di kitab yang satunya lagi ada alfiyah khot. Ya kan? Jadi tidak hanya nahwu yang mempunyai alfiyah, tapi khot juga mempunyai alfiyah. Coba bayangkan kalau kita belajar khot terus sambil ngapalkan alfiyah. Wah, nggak selesai belajarnya itu nanti. Untung ya kita nggak tahu. Untungnya kita nggak tahu banyak tentang alfiyah khot. Nah, ayo tugas akhir ngapalkan alfiyah 500 bait baru nanti lulus dapat ijazah alfiyah khot. Wah, nangis nanti. Nah, jadi ada konun, ada undang-undang di dalam khot itu ada undang-undangnya, gitu kan. Satu, Anda tidak boleh talfek. Tidak boleh talfek. Tahu talfek kan? Talfek itu nyampur. Jadi kalau dalam fikih itu talfek itu nyampur. Ini dalam satu ibadah. Dalam satu ibadah, misalkan sholat subuh misalkan. Sholat subuh ini satu ibadah. Atau wudhu lah, wudhu. Wudhu ini kan satu konteks ibadah. Inti ngambil air, basuh mukanya ngikut Syafi'i. Kemudian basuh tangannya ngikut Hanafi. Kemudian basuh telinganya ngikut Hambali. Kemudian konsep air dua kolanya ikut Maliki. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya talfek. Ya kan? Nah, di dalam khot juga begitu. Inti tidak boleh talfek. Nulis sulus tengah-tengah jimnya seperti rik'ah. Wah, ini pembaruan, Pak. Ya, bukan pembaruan, ini talfek namanya, gitu kan. Ya. Bukan tasarruf ini, talfek namanya. Kemudian tiba-tiba seperti Diwani Jali. Ainnya seperti Diwani Jali. Punya apa? Punya ini, apa? Punya tanduk gitu kan. Ainnya Diwani Jali kan ada tanduknya begitu. Ya. Keren. Nanti kayak logone ungu lah. Ya. Seperti itu. Tidak boleh. Itu konun. Yarji'u ilai katibul khoti, yang dipegang, yang sebagai pegangan para penulis khot gitu. Meskipun nanti konun juga akan tidak hanya itu, banyak sekali nanti konun-konunnya khot itu banyak, ngono kan, wakeh. Nah, hatta la tajawaz wala yaqsudunahu wa yaqisu ala khututihi. Dan sehingga mereka itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah khot, terhadap bentuk khot itu sendiri dan sebagainya. Nah, kalau melihat seperti ini, apakah nulis khot itu bebas apa enggak? Menurut Anda gimana? Lil khotil jamil kama jaa fi risalati ikhwani sofa qawaid tattakhidu asasan aslan tubna ala asasihi al huruf wa qanun ya yarji'u ilai katibul khoti hatta la yatajawazuhu, sampai orang-orang itu tidak bisa melewati itu. Nah, kira-kira belajar khot itu, apakah khot itu bebas atau tidak? Menurut Anda seperti apa? Nah, silakan Anda simpan jawabannya masing-masing, kita akan diskusikan nanti setelah ini. Jadi ini ada khot itu min fununir ru'ya wal makan. Khot itu seni rupa yang bisa dilihat. Ya, namanya seni rupa. Seni rupa itu pasti dilihat. Nggak ada seni rupa yang nggak dilihat. Ya kan? Kalau nggak bisa dilihat namanya seni goib. Ya, Anda belajar nyantet itu seni goib. Ya. Ayo kita temukan cara bagaimana menyantet orang dengan indah gitu kan. Ya, asik lah. Nah, itu seni goib. Ini seni rupa. Jadi fununur ru'ya wal makan ini seni rupa. Wal makan ini bisa juga dinamakan dengan seni arsitektur. Gitu kan? Seni arsitektur. Seni arsitektur. Nah, dan al-khatul mujawwad, al-khatul mujawwad yartafi'u bil khatil arabi ila mustawa kalimatil mantuqa. Ini sesuai dengan makalah al-khatul hasan yazidul haqqo wuduhan. Jadi orang yang menulis khot dengan bagus, maka akan membuat bacaan itu menjadi kelihatan lebih jelas.
ya, lebih jelas. Ini khoroja, ini dujaja, ini yuhyi atau yahya, ya, itu akan kelihatan jelas. Itu akan kelihatan jelas. Sehingga maksud yang disampaikan oleh si penulis itu tidak keliru, ya, tidak keliru. Hanya karena tulisan jelek maka orang bisa orang-orang bisa menjadi keliru persepsinya. Ai anal khata idza hasanta ashkala hurufi wa hasuna syakla hurufi fi ainir ra'i kana dzalika musyabbihan bi husni makharij. Jadi kalau khat itu bagus, seperti halnya seseorang yang mengucapkan sesuatu makhrajnya tepat. Gitu loh. Makhrajnya tepat. Jadi anasin dengan anasin kan berbeda, ya kan? Nah itu kasus di makhraj juga. Begitu juga contoh yang paling mudah adalah jika makhrajnya salah, ayo, makhrajnya salah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim menjadi a'udzubillahi minasyaitonir rahim, ya, atau bismillahirrahmanirrahim menjadi bismillahirrahmanirrajim. Nah, ini kan jadi fatal. Ya. Gara-gara makhrajnya salah, apalagi ditambah dengan titiknya kehilangan titik. Maknanya berubah total. Gitu kan? Maknanya berubah total, gitu loh. Kayak gini, misalkan teman-teman yang dari Jawa Barat kalau ngomong loro kan agak berbeda. Ya, loro. Atau yang loro sama loro, ya, tulisannya sama, LORO gitu. Tapi kalau makhrajnya nggak tepat, maka konotasinya jadi berbeda. Kalau loro itu sakit, kalau loro itu dua, ya kan? Itu dua. Nah, seperti di Madura ada kopi sama kopi, ya. Itu beda lagi. Kalau kopi, kalau kopi menjadi botol. Ya, hanya jeda sidah saja itu sudah berbeda. Ya, makhrajnya nggak sama, gitu. Jadi khat yang bagus itu seperti orang yang bisa mengucapkan kalimat dengan makhraj yang tepat. Makanya al khatul hasan yazidul haqqo wuduha. Jadi khat yang bagus itu akan membuat sesuatu yang hak menjadi lebih jelas. Nah, caranya ada berapa? Cara untuk mengukur tingkat kebagusan atau keindahan khat itu ada 3 hal. Biwasitati salasati maqayis, ya aradul huruf, wa qatrul qalam, wa qad namanya sumkul qalam. Sumkul qalam itu mulai dari sini sampai ke sini. Jadi lebar ini, lebar 1 sampai ujung awal sampai ujung akhir, ini dinamakan sumkul qalam. Sebagian mengatakan ini adalah aradul qalam. Mana yang betul, Pak? Oke, keduanya masih betul, ya kan? Tapi ada satu istilah lagi tentang arad. Jadi kalau ini kita celupkan ke tinta, kemudian kita tuliskan seret, dan akhirnya menghasilkan garis sesuai dengan sumkul qalam. Maka garis tersebut, besar garis itu dinamakan dengan aradul qalam. Ya, dinamakan aradul qalam. Lah kalau sudah membentuk huruf, maka dinamakan dengan aradul huruf, gitu loh. Jadi aradul huruf seperti ini. Ini nama aradul huruf. Jadi mulai dari ujung yang paling atas ini sampai ujung paling bawah, garis atas dan garis bawah ini besarnya ini dinamakan dengan aradul huruf, gitu loh. Juga aradul qalam jika kita ambil sekian. Karena ini sudah menjadi satu huruf, maka bisa dinamakan dengan aradul huruf, gitu loh. Oke, sampai di sini bisa dipaham. Ini berkaitan dengan aradul huruf pada terutama istilah ini ada kaitannya dengan era khatul mansub. Ketika menggunakan khamsa wa ishruna syi'ru burdun, ya kan, 24 ekor 24 helai
Ya, bukan 24 ekor burdun. Nanti kita ambil burdun 24, wah panahnya jadi besar banget gitu kan. Satu burdun besarnya sekian. Nah, 24 helai ekor burdun. Itu arotnya. Oke? Nah, jadi satu hal yang mendasari tulisan khot itu menjadi bagus, satu arodul huruf. Kemudian wa qatrul kolam. Qatrul kolam. Qatr itu ujung. Qatrul kolam ini sama dengan sumkul kolam. Jadi qatrul kolam ini dari ujung sini sampai ujung sini. Ini sama dengan sumkul kolam. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir kalau ada banyaknya. Kemudian wa qatrud dairo. Qatrud dairo ujung dari lingkaran. Lah ini Kak nggak masuk akal banget gitu ujung dari lingkaran. Tadi pagi diterangkan bahwa asal muasal dari titik yang terjadi saat ini itu adalah dari kata-kata Ibnu Soyih tentang qatrud dairo. Tentang qatrud dairo. Jadi ketika Ibnu Muqla membuat ukuran dengan dairo, dengan lingkaran seperti ini, kemudian alif dari ujung sampai ujung. Jadi misalkan ini lingkaran gini, maka alif ini ujung lingkaran sampai sini, besarnya alif sekian, maka ba juga sama dengan lingkaran ini, besarnya lingkaran yang digunakan oleh alif. Oke, sampai sini bisa dipahami kan? Oke. Nah, ujung ini sama ini dinamakan qatrud dairo. Ini yang akhirnya menjadi landasan dibikinnya titik seperti ini yang kita gunakan saat ini dan sekarang ini. Nah, qatrud dairo ini maksudnya adalah ujung-ujung seperti ini. Ujung titik atau diagonal dari bujur sangkar. Ya. Dari qatrud dairo beda dengan diagonal bujur sangkar. Wa hadzil maqayis ulan utawi ikilah pira-pira ukuran yatimu sempurna apa ikhtiaruha pemilihane maqayis wa hisabulan hitung-hitungane maqayis qoblal kitabah sadurunge nulis. Wa taqulan ana apa maqayis iku asasan dasar litana subil khoti maring kesesuaiane khot gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal mendasar yang harus dipelajari sebelum kita melakukan pembuatan lauha. Ya. Seperti yang kita baca saat ini, kita belajar tentang qatrud dairo menggunakan titik, ya. Oke, pelajaran pertama silakan Anda bikin titik dengan sudut 45 derajat, tarik semua sisinya sama, kemudian kemiringannya busola bla 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 dan sebagainya. Dan juga arodul huruf. Arodul huruf kita mulai dengan arodul kolam. Itu Anda lakukan pada waktu Anda belajar titik 2. Ya, belajar titik 2. Tek thread ini. Ini adalah melatih tentang arodul kolam dan juga nanti arodul huruf. Gitu loh. Bahkan jika Anda mau agak sedikit ribet, ya. Jika Anda mau agak sedikit ribet, maka sebenarnya pada konsep belajar menggunakan titik 2 ini, guru harusnya memberikan pengetahuan tentang ikmal, irsal, itmam, dan seterusnya. Jadi nanti jangan sampai penggunaan titik ini harus itmam, harus ikmal, harus irsal, ya kan? Nah itu nanti agak ribet sedikit. Tetapi jika itu dilakukan, insya Allah nanti beberapa dasar-dasar khot itu akan bisa tertanam dengan baik sehingga menjadi modal untuk pengetahuan-pengetahuan khot yang akan datang. Nah. Wah kadalan kaya mengkono-mengkono mau fakita batul khoti. Loh kok langsung ada 3 kok langsung cuma hakada. Ya apa ya? Oh ada 3 tadi, arodul huruf, qatrul kolam sama qatrud dairo ya. Wah kadalan kaya mengkono mau fakita batul khoti mongko utawi tulisan khot. Hiya ya utawi tulisan khot iku asbaha nyepadani apa khot bil binai kelawan bangunan. La buddha kang ora kena ora ayyakuna yen to ana apa bina iku muhakkaman terstruktur wa antakuna yen to ana apa ajza'u pira-pira bagiane bina iku mutanasikotan iku mutanasikotan terkait munjasimatan lan menjadi munsajimatan lan menjadi satu
mutanasikotan munjasimatan munsajimatan. Walaisa lara ana apa walaisa lara ana apa ajza iku khodiatan tunduk lima koyisin maring pira-pira ukuran afiyatin kang apologis. Jadi maksudnya seperti apa? Bagian-bagian huruf itu tidak bisa tunduk pada hal-hal yang bersifat apologis. Nggak bisa kita itu memaafkan sesuatu yang nggak benar. Contoh, Anda bikin rok berapa panjang rok di Rika berapa? 2 titik kan? 2,5 dengan margin error setengah ya. 2 titik boleh. 2 titik boleh dalam kondisi tertentu boleh. Tapi di dalam kaidah awal adalah 2,5. 2,5 dengan tingginya berapa? 1,5. 1,5 dari ujung sampai ujung, ya kan? Dari ujung atas sampai bawah, sampai garis itu 1,5. Kemudian panjangnya ke sini adalah 2,5. Anda bikin 4. Sorry, itu baru ajza, baru satu juz. Oke. Yang ajza seperti ini. Bak. Bak ini ada berapa juz? Ada berapa bagian? 1 kepala, ya kan? 2 seret ini bagian badan. 3 zail atau ekor. 3 zail. Ini semua sudah pakem. Turunnya ke sini sampai ke sini adalah 2/3. Ya kan? Jadi panjang bak ini, jadi mulai dari atas ini sampai menyentuh dasar ini adalah 2/3 dari total panjang. Bisa diikuti? 2/3 dari total panjang. Berarti ini pas ukuran 1 titik di atas ini adalah 2/3 dari total panjang. Konun. Ya kan? Nah, kalau Anda membuatnya ini lebih turun ke sini, maka ini adalah tidak bisa kita maafkan. Oh, enggak bisa, ini harus begini. Loh Pak, dikit aja enggak boleh Pak. Enggak boleh. Dikit aja enggak boleh. Ya. Makanya di Turki ente nulis ukuran yang ente tulis itu apa bereset itu kok bahasa Indonesianya? Bereset, ngerti bereset enggak? Enggak tepat. Ya, melenceng sedikit. Melenceng seukuran kaki nyamuk, suruh ngulang. Edan murah. Karena apa? Ini laisat khodiatan lima koyesin afiyatin gitu loh. Jadi tidak menerima apologi. Ini misalkan kepala baknya ini agak turun dikit gitu ya. Satu kaki nyamuk misalkan ya. Lah bicara ini ngulang-ngulang. Harus ngulang. Gitu. Karena nanti setiap juz ini ia membuat satu bangunan sing utuh gitu loh. Membuat satu bangunan yang utuh. Kalau ente buat sesuka-sukanya, maka hal itu tidak akan menjadi bangunan yang tepat. Ya. Seperti hanya loro dan loro. Gitu kan. Wah, suka lah. Gimana ya biar kalau loro sakit, kalau loro sakit, kalau loro. Pak ini saya loro gitu aja. Orang tahu bingung kan? Perkawinan antara loro dan loro menjadi loro gitu kan. Atau telas dan entek menjadi telek. Kan repot. Jadi makanya jadi repot gitu kan. Nah, telas itu habis, entek itu juga habis gitu. Tapi kalau dikawin silang kan menjadi telek. Telek artinya kotoran gitu kan. Jadi itu artinya ajza'nya tidak khodi'ah laisat khodi'atan lima koyisin afwiyatin.
Itu maksudnya. Nah, akan semakin memperkuat pertanyaan tadi. Apakah belajar khot itu tidak bebas? Padahal khot adalah sebuah kesenian. Kesenian bagaimana kita bisa mengekspresikan apa yang kita inginkan. Ngono ka? Loh, nah seperti ini apakah belajar khot itu menjadi tidak bebas? Kok sedemikian ribet ya? Sedemikian riweuh. Oh, yes. Nah, kelas. Enggak apa-apa, bergaul dengan orang-orang Sunda sedikit agak ya, kalau salah mohon dimaklumi. Nah, sedemikian riweuhnya gitu kan. Nah, nanti kita lanjutkan. Wayang kosimu lan kebagi apa uslubul kitab al arabiyah, uslupe tulisan Arab ila nau'aini maring rong macem. Nah, uslub Arab itu ada dua macam. Muhaqqaq wa mutlak. Amal kitaba al mujawwadah. Anapun utawi tulisan al mujawwadah kang api awil khotil jamil utawa khot jamil, khot kang api. Fahuwa mongko utawi khotul jamil iku ma barang. Karena kang ono apa khot iku yajri mlaku. Apa khot ala nasbin ingat ala nasabin ing atase ukuran atau sandaran fadilatin kang utama wasohat lan bener lan sah atau bener selamat apa askaluhu pira-pira bentuke khot wa hurufu lan hurufe khot bihaitsu ya'khudhu semangsane kelawan sepadane njupuk apa khot sapa wong kullah hurufin saing saben-saben huruf min ayyi nau'in saking endi-endine macem minal khututi saking pira-pira khot inayatan ing petulungan kamilatan kang sempurna firosmi ing dalam gambare khot wa ada ilang lakoni khot ala nasbin fadilatin ing atase ukuran utama muta'arifin kang terkenal alaya ing atase kita alaya ing atase nasbin fadilah indal kitabah mungguhe tulisan fayabdu mongko ketok apa al khotu khot al maktubu kang tertulis fi mujammalihi ing dalam keindahane khot ala aksani suratin ing atase api-apike gambar, api-apike bentuk minat tasyiki minat tansiki wat tandimi minat tansiki saking kelenturan wat tandimi lan keteraturan wal handasati lan ukuran wal ittisaqi wal ittisaqi lan kegemuleyan wakan lan ono apa hadzal nau ikilah macem iku minal khututi saking pira-pira khot yustakhdamu den gawe fi kitabatil Qur'anil Karim ing dalam tulisan Quran wa al Karim was sunnatin nabawiyah lan sunnah nabawi wal lauhatil faniyah lan lauha faniyah al muhimma kang penting wal mukatabati lan pira-pira tulisan as-sadirati kang pira-pira wal muluki lan pira-pira raja wal hukami lan pira-pira hakim wa malan barang syaba kang nyurupani apa madzalika mengkono mau umara wal muluk wal hakim. Jadi kitabah mujawwada itu adalah tulisan yang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Ya. Aturan yang sudah ada. Dengan nas bin fadilah, ukuran yang utama, sehingga membuat tulisan ini menjadi jelas. Di samping indah juga menjadi jelas. Nah, ini rata-rata digunakan tulisan-tulisan yang mempunyai bentuk seperti ini rata-rata digunakan untuk menulis Al-Quran. Ya, coba lomba menulis Al-Quran kontemporer misalkan. Ghairu mujawwada. Jadi nanti kalau bahas kontemporer agak panjang. Bukan agak panjang, cukup panjang pembahasan tentang kontemporer. Nah,
ada aturan-aturan tertentu sehingga tulisan itu menjadi jelas. Tersampainya maksud, tujuan pun ini juga digunakan oleh mukatabat as-sadira anil umara wal muluk, yang di maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh maklumat yang dikeluarkan oleh para pemerintah, ya, atau raja. Misalkan dalam rangka pandemi COVID, maka semuanya dilarang mudik, misalkan. Jika ini ditulis dengan menggunakan tulisan Arab, ya, maka tulisan ini kan sodiro minal umaro, muncul dari umaro, gitu kan, untuk rakyat. Maka harus jelas agar rakyat bisa memahami perintah tersebut dengan baik, ya kan, dengan baik. Nah, terus bagaimana dengan diwani maupun diwani jali, Pak? Kan? Diwani dan diwani jali itu adalah perintah intern antar pemerintah. Jadi pemerintah pusat memberikan perintah kepada pemerintah daerah. Ini kan intern pemerintah. Kawat atau radiogram yang sifatnya tidak terbuka untuk umum, maka digunakan tulisan yang tidak bisa dibaca oleh umum, gitu loh. Meskipun ini adalah sodiro minal umaro wal muluk, tapi yang dimaksud sodiro minal umaro wal muluk dengan tulisan jelas adalah dari tulisan watat tasilulan sambung biba'diyah kelawan sebagiannya huruf apu al-ba'du sebagian bihai suta bedu sekelawan sepadane muncul lil iyani, ya. Muncul apa kitabah lil iyani kanggo ketentuan annau sak temene kitabah iku latan siko walatan dima, latan siko ora teratur walatan dima ora aturan fiha ing dalam kitabah. Jadi tulisan uslub itu ada muhakkok dan mutlak. Muhakkok itu sing terhak, sing detail, rapi, ya kan? Detail rapi itu nama muhakkok. Yang mutlak itu tulisan keseharian. Jadi ada nulis sehari-hari, kayak Anda nulis Latin gitu kan. Ada nulis Latin untuk Anda sendiri, nulis catatan untuk buku Anda sendiri. Sesuka-suka Anda kan, tulisan Anda yakin deh, tidak sebagus ketika coba Anda nyatet pelajaran kuliah atau apa menggunakan huruf sans serif. Nangis apa Anda? Nangis, ya kan? Kaidah huruf sans serif gitu. Atau dengan italik. Ini saya menulis dengan italik bold misalnya. Enggak. Kita akan nulis kalau kita lihat kaidah baku pada tulisan tersebut jelas tidak akan sebaku tulisan yang ada. Itu tulisan yaumiyah. Ya, tulisan yaumiyah. Anda nulis pakai pulpen 1 begini, misalkan hadhihi hadiyatun li akhi mubarak, misalkan. Nulis cepet tek. Ya. Secara zahir kita lihat bahwa ini bentuknya rik'ah. Tapi Anda jangan pernah, ini kurang 1 titik ini. Ini kelebihan 2 titik ini. Wah, ini harusnya tidak bisa begitu. Ya, ini namanya kitabah al-yaumiyah. Ya, secara uslub mutlak. Tuh. Kadang-kadang sambung atau tulisan steno seperti itu. Wayal kurulan turun sepal kolkosan di kitab Sinaatil Insya. Ing dalam kitab Sinaatil Insya, anna tajwid al-khotti saat temene ngapi ikhot wa taksini lan ngapi ikhot iku yakumu ala amroini. Iku yakumu jumeneng apa tahsinul khot ala amroini tesih rong perkara. Siji, awalan husnul tashkil, tani husnul wad'i. Jadi khot itu menjadi bagus kalau ada husnul tashkil, bentuknya bagus, bentuk jimnya hasan, bentuk
dalnya juga hasan, bentuk semua hurufnya syakelnya hasan. Dan husnul wad'i, peletakan yang tepat, peletakan ma tahta sater wa ma alas sater atau wa ma baina sater, gitu kan. Kalau peletakannya nggak tepat menjadi repot, gitu. Kalau peletakannya nggak tepat menjadi repot, seperti kasus misalkan ada huruf ini, ambil contoh di diwani seperti ini, ada di diwani. Kalau Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, di sini. Kitabil aziz. Oke, baik. Nah, husnul wad'i, peletakan yang bagus. Misalkan syakel huruf bagus, qafnya bagus sesuai dengan kaidah, lamnya bagus sesuai dengan kaidah, lafzul jalalan juga bagus, semuanya, tapi peletakannya enggak bagus. Husnul wad enggak husnul wad'i. Ta'alanya ini turun seret di bawah garis. Nah, ini sudah tidak husnul wad'i, maka tulisan menjadi tidak indah. Itu loh. Wad'inya bagus, tempelannya posisinya tepat. Pas semua. Tapi syakelnya ya. Syakelnya atau bentuk hurufnya enggak bagus. Ya hanya kelihatan rapi gitu kan. Kelihatan rapi tapi tetap mata melihat sepet. Gitu kan. Jadi sebenarnya bahwa tajwidul khat itu yakumu ala amroini, husnul tashkil dan husnul wad'i. Adapun pembahasan tentang husnul tashkil dan seterusnya itu akan kita bahas besok. Oke? Kita selesai dulu sampai di sini. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada mau yang ditanyakan, ada pertanyaan mungkin di Facebook atau di Instagram. Dari Instagram, Pak. Ya, silakan. Dari Maulidia _ SH. Oh, Maulida. Ngapunten, saged dijelasaken malih aradul huruf, qadrul qalam, qadrul dairah. Wah, panjang ini. Wah, itu Bisa diulang lagi? ya diputer aja itu lagi. Qadrul qalam. Di ayat jiguna banyak putih. Qadrul qalam, qadrul dairah, aradul qalam. Jadi ini ya. Jadi ada permintaan. Ya ambil pena yang besar ini ya. Nah, ini ujung dari sini ini dinamakan dengan sumkul kolam. Ya, ini dinamakan dengan sumkul kolam. Nah, sumkul kolam ini nanti yang akan menghasilkan aradul kolam. Oke. Sumkul kolam ini yang nanti akan menghasilkan aradul kolam. Jika ini kita celupkan di tinta, kemudian kita pakai untuk menulis. Seret. Terima kasih. Ini kita celupkan ke tinta dan kita pakai untuk menulis. Seret seperti ini dan menghasilkan garis. Menghasilkan garis seperti ini, menghasilkan garis. Nah, garis itu dinamakan dengan aradul kolam. Jika seret ini aradul kolam. Tapi ketika sudah membentuk huruf, maka itu dinamakan dengan aradul huruf. Gitu kan? Aradul huruf. Adapun kalau qadrul kolam, itu adalah ujung ini sampai ujung ini. Qadr itu artinya ujung. Jadi ujung atas sampai ujung bawah. Terserah Anda mau ngambil yang atas, oh ini atas Pak, ini bawah, no problem. Whatever lah. Jadi ujung bawah, antar ujung ke ujungnya namanya qadr. Qadrul kolam itu ujung-ujung. Sama dengan sumkul kolam. Qadrul dairah. Qadrul dairah itu ujung dari lingkaran. Oh, nggak mungkin ujung dari lingkaran, nggak mungkin seperti ini. Jadi dulu Ibnu Muqlah membuat ukuran menggunakan lingkaran. Jadi jika lingkaran alif satu lingkaran, maka ujung alif atas sama ujung alif bawah, ya. Ujung alif atas yang menyentuh lingkaran paling atas, garis lingkaran paling atas dinamakan dengan qadru
iro. Dan itu yang menjadi dasar pembuatan titik yang kita gunakan saat ini sebagai ukuran di dalam belajar khot. Nah, sing akhirnya menjadikan titik itu tetap bujur sangkar, tapi yang digunakan adalah diagonal dari bujur sangkar. Kalau dulu bukan, tapi kalau dulu yang digunakan adalah dolul dolul murabba, ya. Nah, setelah ada kotrul dairah malah digunakan adalah kotrul murabba, ngono kan? Dolul murabba, kalau dulu dolul murabba, nah sekarang berubah menjadi kotrul murabba, begitu. Oke, kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Dari Facebook dari nggak ada. Oke, baik, terima kasih. Oh ya, silakan. Assalamualaikum, dari Ocit Ak. Dalam perlombaan khat khususnya naskih dalam timbangan penilaian secara umum di Indonesia memakai mikyas yang mana? Mikyas. Coba bisa diulang. Repot ini. Ya. Dalam perlombaan khat khususnya naskih dalam timbangan penilaian secara umum di Indonesia memakai mikyas yang mana? Kita repot karena satu, untuk membuat sebuah penilaian ya, atau membuat sebuah penilaian seperti ukuran misalkan ya. Penilaian sama dengan membuat sebuah ukuran, takaran, ya kan? Kalau di Indonesia kita mempunyai badan meteorologi, meteorologi, bukan meteorologi, bukan, tapi meteorologi. Ya, meteorologi itu yang tugas ngecek timbanganmu ini bener apa enggak, gitu kan. Jadi mereka keliling ke pasar-pasar, kemudian dilihat dulu ini timbangannya sesuai apa enggak dengan standar yang digunakan, gitu kan. Oke, sesuai, baik, yang berarti timbel yang 1 kilo dicap, oke, pas, ini sesuai. Masuk lagi ke pom bensin, gitu kan. Coba lihat takaran Anda pas enggak 1 liter ini, gitu kan. Nah, ini badan meteorologi yang ngukur, yang mempunyai standar. Sehingga 1 liter pun juga 1 liter yang ada di Indonesia itu sama dengan 1 liter di seluruh dunia, gitu kan. Jadi ente beli 1 liter di sini sama dengan 1 liter yang ada di Inggris. Ya. Ini ada satu kesepakatan seperti itu. Karena ada badan yang membuat ukuran standar. Oke? Di khot itu juga begitu sama. Semua mempunyai ukuran standar. Semua mempunyai ukuran standar. Hal ini akan berbeda jika seseorang belum mengetahui ukuran standar. Gitu loh. Akan berbeda. Anda pergi ke pasar atau Anda pergi ke misalkan mainan kan sama anak-anak gitu kan. Anak kecil itu beli 1 kilo ya wis ditimbang, oh ini 1 kilo ini. Ya. Loh, bagaimana Anda bisa menentukan ini 1 kilo? Loh, perasaan saya kalau segini 1 kilo gitu. Kan repot. Ya kan? Kan repot. Nah, saya kira ini yang memang harus kita lakukan. Jadi banyak sekali, masih banyak sekali PR yang harus kita lakukan dalam membuat standarisasi tersebut. Di bawah standar khot sak dunia itu sama. Ya. Standar khot sak dunia itu sama. Ya. Standar dimanapun. Ya. Anda tinggal you name it gitu ya. Antara you name it naskhi, oke, silakan. Standarnya sama. Alif naskhi di seluruh dunia 5 titik dengan disparitas atau dengan deviasi ya. 5, 6 atau 4. Semuanya begitu. Ya kan? Semuanya begitu. Anda pergi ke Turki, alif 5 boleh, 4 oke, 6 juga silakan, gitu kan. Yang tidak boleh itu adalah alif naskhi dengan 8 titik. Itu problem, gitu kan. Nah, itu. Nah, di Indonesia seperti apa? Saya agak kesulitan menjawabnya ini. Saya agak kesulitan untuk menjawabnya seperti apa di Indonesia. Untuk standar naskhi seperti apa itu? Seperti apa? Nah, saya kira kalau melihat pada bahwa
patokan naskhi sak dunia itu ya satu gitu loh. Ukurannya sama satu. Lah kok di Indonesia ada perbedaan-perbedaan? Wah, itu ya silakan Anda tanya pada yang melakukan perbedaan tersebut. Ya. Saya tanya melakukan perbedaan tersebut. Saya yakin deh semuanya sak dunia sama itu. Sak dunia sama. Gitu. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang lain? Dari Azam Katib Hot. Jadi ada berapa faktor agar tulisan Hot menjadi bagus, Ustaz? Faktor agar tulisan Hot bisa menjadi bagus. Ada banyak, ada tinjauannya cukup banyak dari faktor alat sendiri, kemudian dari faktor personalnya, ya, kemudian dari faktor proses belajarnya. Nah ini masih sebenarnya akan saya rangkum dari tiga hal ini, faktor alat, ya. Seseorang dedikasinya bagus, rajin, pinter, ya kan, cerdas, ngumpul semua lah pokoknya. Tapi alat yang digunakan tidak bagus, penanya rusak, tintanya jelek, kertasnya buruk, ya tetap tidak akan bisa menulis Hot dengan baik. Itu dari sisi alat. Kemudian dari sisi personal, ya, al-Khotu makfiyun fi ta'limil ustad wa qiwamu fi kasratil maski. Nggak pernah latihan, ya tetap akan buruk juga, gitu kan. Kemudian dari faktor cara belajar, ya kan. Al-Khotu makfiyun fi ta'limil ustad, dunal ustad ya kerepotan, gitu kan. Itu aja. Secara garis besar seperti itu. Adapun kalau detailnya itu jadi sak buku gini kan. Nggak cukup nanti waktunya. Oke. Ya, silakan. Udah? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam jawaban-jawaban tersebut. Ya, besok akan kita lanjutkan lagi sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.